Wabarakatuh. Pemirsa Soro Minang TV semua, hari ini kita melaporkan sebuah aksi damai dari pemegang polis asuransi Bumi Putra 1912 untuk wilayah Kota Batam di seputaran di daerah Pelita atau di kantor Bumi Putra cabang Batam. Oke, Dunsana Soro Minang TV semua. Di dalam kegiatan ini adalah sebuah kegiatan di mana aksi damai daripada pemegang polis untuk melakukan penolakan terhadap beberapa keputusan daripada kantor pusat atau kantor pusat daripada pimpinan Bu Asuransi Bumi Putra tersebut, yaitu adanya pemotongan nilai manfaat daripada pemegang polis hampir sampai bahkan 50%. Oke, Dunsana semuanya, kegiatan apa, aksinya seperti apa yang dilakukan oleh pemegang polis tersebut, maka ikuti tarik live streaming kami langsung dari kantor cabang Bumi Putra 1912 Kota Batam di seputaran daerah Pelita. Live streaming kami Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak. Oke, Dunsana Soro Minang TV sudah berkumpul sebagian perwakilan nasabah daripada asuransi Bumi Putra yang ada di wilayah Batam. Nah, sebentar lagi kita mau melihat. Nah, ini adalah sebuah pernyataan sikap yang disampaikan oleh perwakilan para nasabah, yaitu kami pemegang polis AJB Bumi Putra 1912 yang berdatangan di bawah ini menolak klaim polis kami penurunan nilai manfaat PNM. Segera bayarkan klaim polis kami 100%. Oke, dan sana ini adalah cairkan klaim kami 100%. Oke, dan sana Soro Minang TV adalah aksi dari perwakilan nasabah. Aksi orasi daripada Kami menolak PNM. Cairkan klaim kami 100%. Kami menolak PNM. Cairkan klaim kami 100%. Kami menolak PNM. Cairkan klaim kami 100%. Secepatnya. Hidup penpol. Hidup penpol. Hidup penpol. Terima kasih. Kita simak orasi daripada pemegang polis wilayah Kota Batam yang diperwakilan dari pemegang polis. Silakan, Ibu. Selamat pagi semua pemegang polis yang ada di daerah Batam, Kepulauan Riau ini. Kita menuntut ya Pak, penolakan PMN dan harkat 50% yang dibentuk oleh BPA. Sementara kemarin sama OJK itu klaim kita dibayar 100% tanpa ada embel-embel harkat tersebut. Nah, sekarang kami minta OJK dan BPA untuk mempertanggungjawabkan hasil RPK yang mereka buat kemarin. Dan kemudian kita juga menolak semua pemotongan baik yang udah almarhum maupun yang udah HK dan yang udah stop untuk mengembalikan 100% uang premi kita semua, dan juga tidak ikut dalam pemotongan. Semua kami di Batam dan seluruh pempol yang ada ini menolak keputusan yang dibuat oleh BPA karena mereka masih mengintimidasi. Sementara kami ini bukan pemegang polis lagi karena sudah habis kontrak semua. Itulah yang akan kami
perjuangkan sampai polis kami cair 100%. Hanya itu aja. Oh. Di sana pemirsa Suara Minang TV, ini adalah sebuah aksi Selamat yang pagi dilakukan semua, kami Pemkot Batam yang dilakukan menuntut oleh dan nasabah. kami tidak mau ada pemotongan harkat yang 50% dari Bumi Putra. Kami sudah menunggu 4 tahun, ada yang 3 tahun. Kenapa kami dipermainkan lagi dengan harkat itu? Kami menolak itu semua. Kami menuntut uang kami dikembalikan 100% tanpa ada embel-embel. Oke, semua teman-teman. Jangan kami dipermainkan, kami ini manusia juga. Kami mengumpulkan dengan keringat uang yang kami setor selama 17 tahun. Kenapa kami jatuh tempo tidak ada yang memperjuangkan kami? Jadi kami menuntut secepatnya dicairkan klaim kami karena kami butuh biaya anak-anak untuk sekolah. Bapak itu yang foto. Bapak itu yang foto. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Hermanto Suyatim. Saya ikutin asuransi Bumi Putra ini selama 15 tahun kami store untuk memenuhi kewajiban kami sesuai dengan polis. Setelah tiba waktunya untuk pemutusan hubungan kerja selama 15 tahun ini, pada tahun 2019 kami mengajukan klaim, tapi sampai sekarang belum dibayar. Kami semula mengharapkan agar hari tua kami itu kami mempunyai dana untuk yang untuk menghidupi kami, tapi ternyata setelah 15 tahun kami ikut asuransi, ternyata sampai sekarang belum diberikan klaim kami itu. Kami sangat merasa kecewa sekali, Pak. Kami mohon supaya dibayar 100% sesuai dengan polis yang telah diterbitkan dan disetujui. Terima kasih. Di sini kami semua sebagai Pemkot Batam sedih, turut berduka cita atas keputusan yang dibuat oleh pusat. Inilah hasil kami mengumpulkan koin selama bertahun-tahun untuk menikmati hari tua kami, untuk menyekolahkan anak-anak kami. Inilah dari jerih payah kami, tapi hasilnya mereka menyia-nyiakan, menzolimi kami dengan tidak membayar uang yang harusnya kami terima. Tolonglah, apa yang kami harus terima, berikanlah. Jangan dipotong-potong sampai 50%. Kami tidak mau. Kami tidak mau. Kami mau 100% uang kami keluar kembali. Terima kasih. Baiklah, inilah usaha kami orang tua gimana mau menabung untuk menyekolahkan anak dan menguliakan. Sekarang kami istilahnya hidup berat tertatih-tatih untuk menyekolahkan anak, apalagi umur kami udah lanjut dan tidak mungkin untuk bekerja lagi untuk menghasilkan kehidupan keluarga kami. Yang kami harapkan Bapak Pemkot tolonglah bayarkan klaim kami 100%. Jangan ada PNM dan harkat yang dipotong 50%. Karena gimana lagi kami mau mencari uang untuk kehidupan keluarga kami sekeluarga. Kami ini bukan dari golongan orang kaya dan kami pun juga tidak bisa mengkorupsi seperti yang Bapak lakukan kepada nasabah-nasabah yang lain. Bapak mengelola uang dari Pemkot Bumi Putra untuk membuka asuransi Bhinneka Tunggal Ika dan bumi asuransi yang lain-lainnya dengan memakai uang Pemkot dari Bumi Putra 1912. Nah, untuk itu dengan ikhlas berikanlah kewajiban Bapak kepada kami, karena itu adalah hak kami, hak anak-anak kami, hak yang kami tabung dari payah keringat kami dari tahun 2001 sampai sekarang, dan itu pun 4 tahun belum dibayar polis kami. Kami sudah berusaha dari 2018 sampai 2023. Kami mohon Bapak BPA dan semua ketua-ketua pembesar di atas sana yang di pusat, setiap kami klaim jangan mengharapkan keputusan dari pusat semua. Saya minta tolong dibayarkan dan kami menolak semua keputusan yang udah kami dengar dan juga sudah ada panggilan di WA untuk pemotongan yang 50% kepada Pemkot yang tidak mengetahui. Karena dia taunya Pemkot polis yang ada Bumi Putra ini akan dibayarkan 100%. Ternyata itu adalah bohong.
Jangan Bapak menipu-nipu kita, Pak. Kita ini bukan anak-anak lagi. Dan kepada Bapak Ketua yang udah cair 2M kemarin bulan Desember ya, tolong pertanggungjawabkan. Bapak kami yang memilih sebagai ketua dari seluruh Batam dan Indonesia. Dan Bapak pertanggungjawabkan 2M. Kalau enggak kami mau mempenjarakan Bapak. Kemana? Sementara 700 juta aja kami sekitar 30 orang aja Bapak susah mencairkan. Sementara Bapak Bapak sendiri bisa 2M loh. Bapak kemana itu? Jangan Bapak jadi pembohong, dipilih orang jadi ketua. Harusnya Bapak yang terakhir gitu loh. Hanya itu aja Pak. Tolong bayarkan, kami menolak harkat yang 50% yang Bapak berikan tersebut. Kami menolak dan OJK sebagai pelindung pengawas keuangan di Indonesia, tolong Bapak Ketua juga pertanggungjawabkan hak-hak kami sebagai warga. Kalau enggak, Bapak tutup aja OJK di seluruh Indonesia. Balikan ke BNI lagi, ke BI. Karena dulu BPA Pempol Bumi Putra ini dulu dipertanggungjawabkan oleh Bank Indonesia. Karena udah dilempar sama OJK dengan pemimpin-pemimpin yang lain, jadi hancur semuanya karena Bapak tidak bisa mempertanggungjawabkan. Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Saya ingin berterus terang dan mungkin dengan melalui air mata, boleh harapan kami dikabulkan. Tahun 2013 suami saya sudah berpulang. Kami sangat on time untuk membayar kewajiban kami setiap bulannya kepada agen yang kebetulan datang mengambil apa yang merupakan kewajiban kami dan hak oleh Bumi Putra. Atas bujukan dan juga mengingat ke depan biaya sekolah anak saya supaya bisa kuliah, saya kembali memasukkan uang. Jadi tertera 2 polis saya bernilai 35 dan 65. Saya ikuti karena saya percaya selama bertahun-tahun saya ikut semuanya baik-baik saja. Dan tidak ada gambaran oleh agen akan terjadi sesuatu yang sudah ada di dalam. Saya ikuti. Bapak ingat, uang itu uang anak yatim dan janda. Jangan kau ambil Pak, kasihan. Hukumanmu berat nanti Bapak. Tolong dengarkan jeritan kami. Usia saya sudah 56, tidak memungkinkan untuk kerja. Saya tidak memiliki pendapatan tetap tiap bulan. Tapi pengeluaran tetap udah saya keluarkan karena anak saya perjuangkan untuk bisa sekolah lebih tinggi. Mudah-mudahan hati nurani Bapak terketuk. Takutlah akan Tuhan Bapak untuk uang yang sudah kalian pakai untuk hal yang tidak kami tahu. Ingat, kami berjuang untuk keluarga kami, anak yatim Pak di rumah, dan mungkin teman-teman yang lain yang juga sudah janda dan memiliki anak yatim, dan teman-teman yang sudah berusia. Tolong kami Bapak, ingat itu. Ingat Bapak, hukuman akan masuk neraka Bapak. Kalau tidak Bapak ingatkan bahwasanya itu adalah milik kami. Milik kami. Kembalikan hak kami Bapak. Terima kasih. Ayo sekali lagi, kami menolak PNN. Kami menolak PMN. Kami Pempol Batam. Cairkan kami 100%. Kami Pempol Batam menolak pemotongan PMN, juga pemotongan harkat. Kami tidak terima. Bayarkan polis kami 100%. Ayo ibu-ibu ada lagi, ayo. Silakan. Ayo Pak, silakan Pak. Ayo Pak William. Udah. Iya Pak, iya. Semoga bagi saudara-saudara yang melihat aksi kami ini ikut mau membantu. Tolong supaya live kami ini sampai ke pusat, sampai ke atas. Terima kasih. Saya pemirsa Soro Minang TV, demikian sebuah aksi damai yang dilakukan oleh pemegang polis wilayah Kota Batam di asuransi Bumi Putra 1112 yang betul-betul sangat menyentuh hati
kita semua mendengarkan cuitan-cuitan atau keprihatinan daripada para pemegang nasabah tadi, para pemegang polis tadi. Tentu mereka-mereka, beliau-beliau yang merasa dirinya menjadi korban daripada sebuah kebijakan pemerintah, dalam hal ini OJK bersama Asuransi Bumi Putra, ini adalah sesuatu yang membuat mereka sangat dirugikan sekali. Bahkan sampai keputusan pemotongan nilai manfaat dari polis mereka tuh bahkan sampai 50% ini ya, bahkan sampai 50% dipotong oleh Asuransi Bumi Putra dalam rangka dengan sebuah alibi penyihatan keuangan. Dusana pemirsa Suara Minang TV, ini sebuah keprihatinan yang sangat luar biasa. Masa nasabah yang dikorbankan dalam rangka penyihatan keuangan Bumi Putra. Harusnya para pemilik saham Bumi Putra, apakah pemilik saham itu siapapun lah orangnya, dia harus melakukan suntikan modal. Itu adalah sebuah kebijakan korporasi yang ideal, yang harus dilakukan oleh para pemilik atau para investor daripada Bank Bumi Putra tersebut, bukan dengan melakukan pengorbanan terhadap nasabah. Seperti apa yang dilakukan oleh ibu yang terakhir berorasi, sudah tidak punya suami, anak masih sekolah belasan tahun ikut asuransi, bagaimana supaya pendidikan anak itu bisa tetap tercapai. Di sisi lain penghasilan juga tidak ada. Ini sebuah suasana batin yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh perwakilan masyarakat pemegang polis Bumi Putra 1912 wilayah Batam. Nusana Suara Minang TV semua, dapat kami sampaikan juga bahwasanya aksi ini adalah aksi serentak yang dilakukan secara nasional di seluruh cabang kantor Bumi Putra 1912 di mana saja berada, itu dilakukan secara serentak terhadap aksi penolakan tentang PNM tersebut terhadap nasabah-nasabah Bumi Putra. Nah, untuk itu Dusana pemirsa Suara Minang TV, kita mencoba berwawancara sedikit dengan para koordinator aksi yang pada prinsipnya adalah korban yang mau mensuarakan hati mereka, karena ini adalah hak-hak daripada pemegang polis itu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Indira. Ibu Indira. Sebelum kita berbicara tentang aksi, Ibu menjadi nasabah, Ibu Indira menjadi nasabah Bumi Putra 1912 sudah sejak kapan? Saya ikut AJB Bumi Putra ini tahun 2003. 2003 ya, waktu anak saya yang ketiga lahir melalui agent. Kemudian ya berjalan seperti biasa sampai akhirnya tahun 2020 saya tahu gonjang-ganjing Bumi Putra. Dan sebelum sampai ke situ, Ibu manfaat daripada asuransi yang ditawarkan agen waktu itu seperti apa? Jadi memang untuk kepentingan anak-anak sekolah ya. Dengan nilai rupiah lah kalau nilai rupiahnya waktu itu sekitar 17 juta. 17 juta. Ya, okay. Kita bayar per semester. Betul. Jadi dengan manfaat setiap kali anak kita masuk TK dapat berapa persen manfaat, masuk SMP, masuk SMA. Dan itu memang saya dapat. Sampai akhirnya pas waktu masuk kuliah tidak cair-cair. Harusnya tanggal 15 bulan 3 tahun 2021, tapi itu tidak cair-cair sampai sekarang. Oke, Ibu, apa yang dirasakan oleh nasabah Bumi Putra khususnya Batam, tentu sama dengan apa yang Ibu rasakan sekarang. Kalau boleh bisa Ibu ceritakan sedikit kondisi Bumi Putra seperti ini, sepengetahuan Ibu itu sejak kapan ini terjadi? Ya itu tahun 2020 saya bertemu dengan beberapa rekan sesama pempol pemegang polis. Ternyata mereka dari tahun 2018 itu sudah ada yang finish kontrak, sudah ada yang habis kontrak, tapi tidak cair di akhir polis. Disitulah saya tahu dan saya bergabung dengan teman-teman sependeritaan ini, senasib ini untuk menuntut hak kami. Oke, Bu, perjuangan ini kalau kita lihat
dari orasi-orasi ini kan sudah cukup panjang perjuangan itu. Kalau boleh bisa Ibu sampaikan sedikit kepada pemirsa Suara Minang TV apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan baik itu lokalan Batam ataupun secara nasional nasabah ini dalam rangka memperjuangkan hak-haknya ini. Jadi sudah cukup banyak ya. Kita sempat langsung ke pihak Bumi Putra di Batam ini. Sudah. Tapi katanya selalu keputusan dari pusat. Ya, betul. Kemudian kita sepakat juga kemarin pernah sudah beberapa kali melakukan RDP ke Dewan. Sudah kami lakukan. Kami laporkan ke Polda, sudah. Buat pelaporan sudah. Kemudian kami juga sudah pernah beberapa kali mendatangi OJK. Sampai akhirnya kita kumpul lagi secara nasional. Jadi kita ikut ada kesatuan lah, Kornas lah Pak, dari Jakarta. Komunitas. Ya, komunitas sesama korban. Jadi karena selalu alasan yang di Batam ini selalu dari pusat, kita berkoordinasi sama pusat lah yang mendapatkan beberapa info. Mereka juga selalu RDP, selalu komunikasi dengan OJK, komunikasi dengan pihak-pihak BPA yang perwakilan anggota Pempol di Bumi Putra itu. Jadi kemarin tanggal 10 Februari kita dapat informasi bahwa adanya penurunan nilai manfaat anggota polis. Penurunan nilai manfaat itu diputuskan sepihak oleh Bumi Putra atau seperti apa? Oleh Bumi Putra bersama anggota BPA. Dan itu yang kami sayangkan itu disetujui oleh OJK. OJK ini kan sebagai perwakilan dari kita yang waktu itu. Ada, tapi kita tidak setuju kalau sampai menurunkan nilai manfaat. Itu dia. Jadi artinya adalah orang yang kita percaya untuk melakukan hearing atau iya. apa namanya RDP dengan pemegang pemilik daripada Bumi Putra itu sendiri atau manajemen Bumi Putra itu melakukan keputusan yang sangat merugikan. Iya, betul Pak. Itu yang kami tidak setuju. Kami menolak. Kami menolak. Terus tadi ada orasi yang sangat mengejutkan juga kami dengar dari beberapa perwakilan pemegang polis yang ada di Kota Batam barusan, bahwasanya kami ingin konfirmasi lagi, beberapa orang tim BPA yang kita percaya tadi itu dia terima klaim asuransinya 100%, benar kayaknya? Iya, itu yang kami dapatkan informasinya. Ada yang sudah cair duluan. Padahal seharusnya masa Ibu mendengar itu? Ya mendidih Pak. Mendidih ini marah. Seharusnya itu nilainya besar loh. Seharusnya nilai kami ini mungkin bagi mereka itu kecil-kecil ini Pak. Kecil-kecil. Paling ada seingat saya ada yang 10 juta, 14 juta, 20 juta. Saya itu 24. Klaim mereka Bu, yang Cair 2M. sampai 2 miliar. Ya. Kalau Jadi boleh 2M. kita konversi untuk Batam, cukup nggak 2 miliar untuk menyelesaikan Batam? Cukup Pak. Cukup. Berarti tidak ada air mata kesedihan ya yang Ya, lahir betul, Bu. hari ini jika seandainya itu diberikan ke Batam saja umpamanya gitu ya. Di sana pemirsa Suara Minang TV, ini sebuah situasi mati deh tadi ya. Oke, sebuah situasi di mana kondisi pemegang polis atau Pempol wilayah Kota Batam melakukan sebuah aksi penolakan terhadap pemotongan nilai manfaat yang diputuskan antara badan perwakilan, ya kan, badan perwakilan anggota dilakukan di pusat atas keputusan yang pada prinsipnya sangat merugikan daripada nasabah itu sendiri. Oke, di sana pemirsa Suara Minang TV, ada yang ingin membuat pernyataan lagi, mau sekali lagi silakan bikin orasi lagi ya. Ada yang mau disampaikan, Ibu? Ini. Pemirsa Suara Minang TV, tadi kita mendengar Ibu ini berorasi dengan kondisi yang sangat real di dalam kehidupan yang beliau rasakan. Kita coba menanya
secara langsung bagaimana sih kondisi kepedihan yang beliau rasakan sampai pada saat ini. Ibu, selamat pagi menjelang siang. Iya, siang Pak, menjelang pagi menjelang siang. Pagi menjelang Iya. dengan Ibu Angelina Pak. Angelina. Iya. Ibu adalah pemegang polis. Iya, ada 2 polis saya, satu untuk anak mitra excellent, satu lagi untuk anak kedepannya sekolah beasiswa. Sekolah beasiswa ya. Beasiswa. Jadi sebagai pemegang polis sudah berapa lama Ibu menjadi jadi nasabah daripada asuransi? Sejak anak saya umur 1 tahun dan berakhir tahun 2000 berapa ya? 2020 ya, 2019. Sampai Iya. detik ini belum ada Belum ada. klaim daripada Iya, iya. penerima manfaat itu. Iya. Saya sebenarnya sudah dengar kemarin Alkisah seperti ini. Saya coba sudah 2 kali mengirim surat ke OJK Pusat karena OJK sini nggak ini, Iya. sama ke Bumi Putra Pusat. Ya, Mereka mengatakan akan segera dibayarkan. masih Saya tunggu seperti nggak? itu. Iya, saya kirim lagi sekali lagi. Masih juga bukan, belum juga. Dan sudah 3 kali saya lakukan. Itu aja value-nya sekali ngirim 100.000 Bapak. Iya, iya, iya. Sementara kalau dipikir-pikir uangnya sudah bisa saya pakai untuk 2 hari makan. Betul, betul, betul. Karena apa? Penghasilan saya tidak ada. 1, umur dan kesehatan tidak memungkinkan. Jadinya utang saya di sana sini Bapak. Utang saya. Karena apa? Ya untung ada saudara yang menjembatani, artinya mensupport. Karena saya sangat menunggu uang ini seperti itu. Karena saya sudah tua, agak kurang sehat, dan umurnya sudah tidak memungkinkan untuk bekerja Itulah tetap. gunanya Ibu dari awal Iya, berasuransi. iya. Terus Iya. pemirsa Suara Minang TV, sebuah keprihatinan yang sangat luar biasa dirasakan oleh, mohon maaf, beliau sudah janda, Iya. anak masih bersekolah, Iya, betul tidak punya Bapak. penghasilan, kondisi badan atau fisiknya Iya. juga sudah sakit-sakitan, Iya. sehingga beliau hidup dibantu oleh keluarga-keluarga besar beliau. Iya. Tentu ini sebuah keprihatinan yang dirasakan oleh satu orang nasabah Iya. asuransi Bumi Putra yang ada di wilayah Kota Batam. Kami yakin dan percaya kondisi yang dirasakan oleh Ibu Angelina. Angelina tadi ini adalah merupakan perwujudan daripada ratusan nasabah Iya. Bumi Putra yang ada Iya. di wilayah Kota Batam. Terus pemirsa Suara Minang TV, kami yakin dan percaya asuransi Bumi Putra adalah asuransi yang cukup tua, Iya. yang sangat dipercaya oleh Iya. masyarakat, terutama dalam mengelola asuransi beasiswa di bidang pendidikan itu sendiri. Iya. Nah, kepercayaan yang tumbuh dari masyarakat lahir dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, tapi ini menyebabkan sebuah kesedihan yang sangat luar biasa Iya. yang dirasakan oleh beliau. Dan kami yakin dan percaya ribuan bahkan jutaan nasabah yang ada di seluruh Indonesia Iya. merasakan apa yang disampaikan oleh Ibu Angelina. Oke, di sana Suara Minang Iya. TV, demikian Mungkin sedikit Pak kesimpulan. ya. Bapak minta tolong, hak anak yatim dan janda itu sangat besar Bapak kalau sempat tidak ditepati. Kami mohon pikirkan mana nurani Bapak. Kami ketuk. Karena apa Bapak? Kami hidup dari situ untuk bisa kami kelola biar bermanfaat buat hari lepas hari kami dan juga untuk biaya pendidikan anak. Ingat Bapak, Anda akan masuk neraka kalau hak kami terutama janda dan anak yatim tidak Bapak realisasikan, dan teman-teman yang lain yang penuh dengan jeritan. Terima kasih. Pemirsa Suara Minang TV, sangat bergetar suara dari Ibu Angelina, sampai kami sebagai host pun merasakan bagaimana kesedihan yang beliau rasakan, yang barusan disampaikan, yang juga perwujudan daripada keluh kesah atau curhatan hati daripada seluruh nasabah yang hadir sebagai perwakilan di wilayah Kota Batam ini. Iya. Ibu, kami berdoa all kru Suara Minang TV turut prihatin dengan kondisi yang terjadi terhadap nasabah. Semoga bagian daripada perjuangan ini menjadi sebuah langkah untuk bisa mencapai apa yang disebut dengan segera bayarkan klaim polis kami 100%. Amin. Oke, di sana pemirsa Suara Minang TV, tadi sedikit ada aksi yang kita bisa liput pengumpulan koin. Bisa siapa ya di antara ibu-ibu yang bisa memberikan sebuah komentar
aksi pengumpulan koin sehubungan dengan kegiatan aksi damai ini gitu. Oke, pemirsa Suara Minang TV, kita mau coba satu kali lagi mau klarifikasi tentang aksi pengumpulan koin yang dilakukan oleh perwakilan nasabah Bumi Putra 1912 wilayah atau areal Batam. Oke, Bapak bisa diturunkan Pak, kami ada cukup menarik di sana. Bapak geser sedikit Pak di tengah. Pemirsa Suara Minang TV, ada sebuah tulisan yang cukup menarik di pintu kantor atau office wilayah Batam Bumi Putra 1912, yaitu gedung ini dalam pengawasan pemegang polis selama klaim belum dibayarkan. Di sana pemirsa Suara Minang TV, ke dalam ya, ini suasana yang ada di dalam. Kita coba melihat bagaimana suasana perkantoran office, nggak apa-apa di dalam aja ya. Suasana berbagai macam nasabah yang semua hari ini berdatangan di dalam ini. Bu, Ini Pak, kalau boleh bertanya, apa sebenarnya maksud aksi simbol daripada pengumpulan koin yang dilakukan oleh perwakilan pemegang polis yang ada di wilayah Kota Batam? koin ini kami kumpulkan aksi kami sebagai aksi untuk kami ke BP supaya mereka tahu berapa susahnya kami para Pempol nasabah ini mengumpulkan uang untuk membayar polis-polis kami setiap bulan dan setiap tahunnya Pak. Dari uang ini receh inilah kami kumpulkan Pak, dengan susah payah kami mengumpulkannya. Tiba-tiba pusat seenaknya aja membuat peraturan yang untuk membuat uang nasabah yang di seluruh Indonesia, Pempol Batam terutamanya mengadakan pemotongan PMN Pak. Kami jelas menolaknya Pak. Kami tidak terima pemotongan itu Pak. Kami menolak high cut dan kami menolak PMN. Kami mau polis kami dibayar 100% Pak. Jelas kami tidak terima dari Pempol Batam. Pemirsa Suara Minang TV, suatu wujud keprihatinan bagaimana ibu-ibu memang yang memikirkan pendidikan itu lebih banyak ibu-ibu di rumah ya. Iya Pak. Nah, ini Dari adalah koin ini. koin sebagai gambaran bagaimana perjuangan, bagaimana anak-anak itu mempunyai pendidikan yang terencana ke depannya. Maka beliau mengamanahkan dirinya kepada Bumi Putra 1912. Ya, dengan cara mengumpulkan berbagai macam koin, sisa-sisa uang belanja untuk selalu rutin membayar polis supaya jangan telat ya Bu ya. Iya Pak. Tapi memang kondisi ini yang mereka rasakan sekarang. Bagi pemegang polis hanya satu saja, jangan sampai klaim dipotong 50%. Benar, Pak. Harus 100%. 100%. Oke, di sana pemirsa Suara Minang TV, demikian laporan kami dari kantor Bumi Putra wilayah Batam bersama BPA yang ada di sekitaran Batam ya. Pempol namanya ya, pemegang polis, perwakilan pemegang polis yang ada di wilayah Batam. Sekali lagi kami sampaikan, tentu masyarakat atau khususnya pemegang polis hanya berharap bagaimana jangan sampai nasabah ini dirugikan dalam bentuk kebijakan apapun. Korporasi merugi itu bukan urusan nasabah. Korporasi mendapatkan gangguan keuangan itu bukan urusan nasabah. Berarti itu urusan manajemen daripada korporasi itu sendiri. Nah, untuk itu bagi nasabah apa yang menjadi catatan dan perjanjian awal itulah yang menjadi dasar bagi nasabah untuk tetap berjuang bagaimana klaim-klaim sesuai dengan manfaat dalam perjanjian itu bisa mereka terima. Oke, pemirsa Suara Minang TV. Nggak usah. Oke, pemirsa Suara Minang TV, demikian laporan kami dari kantor Bumi Putra cabang Batam melaporkan aksi damai dari BPA wilayah Batam dan merupakan aksi damai secara nasional seluruh nasabah-nasabah yang merasa dirugikan oleh asuransi Bumi Putra. Tentu kami all kru Suara Minang TV berharap semua apa menjadi tuntutan daripada Pempol tentu harus dapat dilakukan. Kami yakin dan percaya perjuangan ini akan menjadi salah satu langkah bagaimana
wujud daripada tuntutan itu bisa tercapai. Demikian pemirsa Suara Minang TV semua, kami akhiri liputan kita pada hari ini sehubungan dengan aksi damai yang dilakukan oleh Pemkot Batam, penolakan pemotongan nilai manfaat yang 50% harus tetap wajib klaim 100%. Terima kasih pemirsa Suara Minang TV. Kami dari Batam dapat melaporkan hal yang seperti ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup Pempol. Hidup Pempol. Hidup Pempol. Suara Minang TV, suara orang awak. Apa lagi?